Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dalam studi biologi materi sistem reproduksi pada manusia kelas 11. Adapun ruang lingkup materi pada sistem reproduksi manusia yaitu 1. Struktur dan fungsi organ reproduksi, 2. Proses pembentukan gamet, 3. Siklus menstruasi dan ovulasi, 4. Kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi, dan 5. Teknologi pada sistem reproduksi. Kali ini kita akan mempelajari struktur dan fungsi organ reproduksi serta proses pembentukan gamet. Tujuan pembelajaran kita kali ini: 1. Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki. 2. Mengidentifikasi struktur dan fungsi organ reproduksi perempuan. Dan yang ketiga, mendeskripsikan proses pembentukan sel kelamin laki-laki dan perempuan. Pernahkah kamu berpikir bagaimana proses terjadinya bayi? Proses ini diawali dengan adanya pertemuan antara sel ovum dan sel sperma membentuk zigot yang terus berkembang menjadi janin. Sel ovum itu dari ibu dan sel sperma dari ayah. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Salah satunya ayat Al-Quran yang artinya, "Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat." Quran Surat Al-Insan ayat 2. Sebelumnya, marilah kita pahami pengertian sistem reproduksi pada manusia. Reproduksi memiliki arti bertambah. Makhluk hidup selalu cenderung untuk memperbanyak jumlahnya atau keturunannya. Berdasarkan caranya, reproduksi itu dibagi menjadi dua cara. Ada reproduksi aseksual, ada reproduksi seksual. Itu bahasanya sudah kita pelajari waktu kelas 10. Lalu apa perbedaannya? Aseksual artinya makhluk hidup memperbanyak jumlahnya dengan cara tidak terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Sedangkan reproduksi seksual artinya makhluk hidup itu memperbanyak jumlahnya dengan cara bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Dapat terbayang ya? Nah, lihat dari penjelasan gambar. Reproduksi yang terjadi pada manusia termasuk ke dalam reproduksi seksual karena adanya pertemuan antara sel kelamin laki-laki dengan sel kelamin perempuan, yaitu sperma dan ovum. Supaya lebih paham, marilah kita perhatikan gambar organ reproduksi berikut ini. Nah, ini gambar organ reproduksi perempuan dan ini gambar organ reproduksi laki-laki. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang organ reproduksi pada laki-laki. Seperti yang terlihat di gambar, organ reproduksi laki-laki terdiri dari penis, skrotum, testis, dan saluran pengeluaran. Marilah kita pelajari tentang organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama ini penis. Penis terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian akar, bagian badan, dan glans penis. Fungsi penis untuk kopulasi atau persetubuhan, untuk pengeluaran urin, dan pengeluaran semen. Pada bagian badan penis terdapat 3 jaringan erektil silindris yang berongga dan banyak pembuluh darah, yaitu 2 korpus cavernosa dan 1 korpus spongiosum yang membungkus saluran uretra. Ketika terjadi ejakulasi, sperma itu keluar melalui saluran uretra. Jika ada rangsangan seksual, rongga-rongga jaringan erektil yang tadi itu akan terisi penuh oleh darah.
Makanya penis menjadi tegang dan mengembang, dan itulah yang disebut dengan ereksi. Pada bagian gland penis atau kepala penis banyak mengandung ujung-ujung syaraf sensoris. Kepala penis tertutup oleh lipatan kulit longgar prepusium atau kulup dan akan terbuka bila lipatan kulit ini diangkat melalui sirkumsisi atau hitan. Makanya pada anak laki-laki ketika sudah balik itu wajib untuk melakukan sunat atau khitan, di mana tujuannya untuk membersihkan organ reproduksinya dan juga untuk kesehatannya. Sedangkan pada bagian kulit akar penis adalah bagian yang ditumbuhi dengan rambut-rambut. Pada saat seorang laki-laki ejakulasi, maka uretra akan mengeluarkan cairan berupa semen. Apa saja yang terdapat dalam cairan semen itu? 90%-nya adalah air dan 50 sampai 120 juta sel sperma per mililiter. Jadi volume sperma itu hanya 5% dari total volume cairan semen. Sel sperma dalam saluran reproduksi wanita dapat bertahan hidup sekitar 24 sampai 72 jam. Organ reproduksi laki-laki yang selanjutnya disebut dengan skrotum. Skrotum disebut juga kantong pelir. Jumlahnya sepasang yang dipisahkan oleh septum internal. Pada masing-masing skrotum ini terdapat testis. Pada skrotum juga terdapat otot dartos dan otot kremaster. Otot dartos berfungsi untuk menggerakkan skrotum untuk mengerut dan mengendur dalam rangka adaptasi terhadap udara panas maupun dingin. Pada saat udara panas, maka tali yang mengikat skrotum akan mengendur untuk membiarkannya turun lebih jauh dari tubuh. Sebaliknya, apabila udara dingin, maka tali tersebut akan menarik skrotum mendekati tubuh sehingga akan tetap hangat ya. Selanjutnya testis. Seperti telah dijelaskan, testis terdapat dalam kantong skrotum. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma. Proses spermatogenesis atau pembentukan sperma terjadi di sel-sel tubulus seminiferus. Sperma yang dihasilkan oleh seorang laki-laki dewasa normal kurang lebih 100 juta sel sperma dalam setiap hari. Sperma berfungsi untuk meneruskan keturunan. Testis juga menghasilkan hormon reproduksi, yaitu hormon testosteron yang dihasilkan oleh sel-sel Leydig yang terletak di celah-celah antara tubulus seminiferus. Selain sel Leydig, terdapat juga sel Sertoli yang berfungsi memberikan nutrisi bagi spermatozoid yang sedang berkembang dan menghancurkan sel germinativum yang cacat. Selanjutnya, saluran pengeluaran pada sistem reproduksi laki-laki. Saluran pengeluaran atau saluran reproduksi terdiri atas saluran epididymis, saluran vas deferens, saluran ejakulasi, dan saluran uretra. Marilah kita pelajari tentang saluran-saluran pengeluaran pada sistem reproduksi laki-laki. 1. Saluran epididymis. Epididymis merupakan saluran yang berliku-liku dan memiliki panjang 4-6 meter. Saluran epididymis ini menghubungkan antara testis dengan vas deferens. Di dalam epididymis ini merupakan tempat menyimpan sperma kurang lebih selama 2 minggu hingga mengalami proses pematangan
sampai sperma menjadi dewasa dan siap membuahi sel telur. 2. Saluran pas deferens. Setelah sperma matang, dari saluran epididymis, sperma akan disalurkan ke dalam vas deferens. Bagaimana prosesnya? Jadi ketika ereksi, maka otot dinding saluran epididymis akan berkontraksi mendorong sel sperma menuju saluran vas deferens. Yang ketiga, saluran ejakulasi. Nah, ini adalah saluran ejakulasi atau ductus ejaculatoris. Setelah dari vas deferens, semen atau mani yang di dalamnya sel sperma dan air yang terbentuk dialirkan ke bagian saluran pemancaran yang disebut ductus ejaculatoris. Dari bagian ini, sperma disemprotkan lewat saluran uretra. Pada keadaan ini, penis dalam keadaan menegang untuk dapat menyalurkan semen ke dalam alat kelamin wanita. Nah, proses ini yang disebut dengan peristiwa ejakulasi. Sperma yang tidak dikeluarkan dari dalam tubuh akan mati lalu diserap oleh tubuh. Yang keempat, saluran uretra. Saluran uretra memiliki dua fungsi, yaitu mengeluarkan cairan sperma dan mengeluarkan urin. Nah, itulah tentang organ reproduksi pada laki-laki beserta fungsinya. Tadi sudah dibahas sedikit tentang hormon testosteron. Jadi, hormon testosteron pada laki-laki juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan kelamin sekunder pada seorang laki-laki. Di antaranya menentukan sikap mental seorang laki-laki serta penampilan kejantanan tubuhnya. Berikut ini gambar tentang ciri-ciri kelamin sekunder pada seorang laki-laki. Ciri kelamin sekunder pada seorang laki-laki antara lain: yang pertama, suara laki-laki tersebut akan membesar. Kemudian yang kedua, tubuhnya akan tumbuh kumis di bagian wajah, jenggot, serta rambut-rambut pada bagian tertentu. Kemudian yang ketiga, bentuk dada yang semakin bidang. Kemudian ditandai dengan adanya jakun pada bagian leher dan tumbuh jerawat. Sekarang kita lanjutkan pada organ reproduksi perempuan. Organ reproduksi perempuan terdiri dari ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Yang pertama, ovarium. Ovarium atau indung telur terletak di sebelah kiri dan kanan rahim. Bentuk ovarium seperti buah kenari dengan panjang 3-5 cm, lebar 2-3 cm, tebal 1 cm, dan berat 15 gram. Ovarium berfungsi sebagai tempat oogenesis atau pembentukan ovum yang sering disebut dengan sel telur. Kemudian menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Sel telur diproduksi dalam ovarium setiap 28 hari. Sedangkan fungsi hormon estrogen dan progesteron yaitu akan mempengaruhi sifat-sifat pada wanita untuk menjadi dewasa. Organ reproduksi pada perempuan yang kedua adalah tuba fallopi. Tuba fallopi disebut juga oviduct, yaitu merupakan saluran yang panjang menuju ke rahim. Setelah telur mengalami pematangan di dalam ovarium, selanjutnya akan disalurkan melewati oviduct. Di dalam saluran inilah terjadi pembuahan antara sperma dan ovum. Di dalam sepanjang saluran tuba fallopi ini terdapat rambut-rambut getar atau silia
yang berfungsi untuk mendorong atau mempermudah jalannya zigot hasil pembuahan. Selanjutnya uterus. Uterus atau rahim merupakan suatu rongga pertemuan dari dua saluran tuba falopi bagian kiri dan kanan. Uterus berbentuk seperti buah pir terbalik. Bagian leher bawah dari uterus adalah serviks atau leher rahim. Dinding rahim tersusun atas perimetrium atau lapisan terluar, miometrium atau lapisan tengah yaitu berupa otot polos, dan lapisan endometrium atau lapisan terdalam. Endometrium tersusun atas dua lapisan, yaitu stratum functionalis atau lapisan ini luruh saat menstruasi, dan stratum basalis yaitu berdekatan dengan miometrium. Fungsi uterus atau rahim ini adalah sebagai tempat menempelnya janin hingga tumbuh besar. Kehidupan janin ditopang oleh plasenta. Plasenta akan mencukupi kebutuhan janin yang berupa oksigen dan makanan yang diperoleh dari ibunya. Selanjutnya, vagina. Vagina merupakan suatu saluran tempat berlangsungnya proses kopulasi atau pertemuan antara dua alat kelamin, jalan keluarnya menstruasi dan jalan keluarnya bayi. Panjang vagina 8-10 cm. Dindingnya berlipat-lipat dan elastis. Vagina bermuara pada pulpa. Perhatikan organ reproduksi perempuan jika dilihat dari bagian samping. Vagina terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama, selaput lendir atau membran mukosa. Selaput lendir merupakan bagian terluar dari vagina yang dapat mensekresikan lendir pada saat terjadi rangsangan seksual. Lendir tersebut dihasilkan oleh kelenjar Bartholin. Yang kedua, ada jaringan otot. Jaringan otot penyusun vagina adalah otot polos yang dapat berkontraksi untuk memperlebar saluran vagina dan uterus, serta mengembalikan ke bentuk semula. Hal ini diperlukan dalam proses persalinan. Yang ketiga, jaringan ikat. Jaringan ikat dan jaringan otot berperan dalam melebarkan uterus ketika janin akan keluar. Pada saat janin sudah dilahirkan, maka kedua jaringan ini akan mengembalikan uterus ke bentuk yang semula. Selanjutnya, vulva. Vulva merupakan organ reproduksi wanita luar yang terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama, mom pubis. Merupakan bagian pulpa yang tersusun atas jaringan lemak dan akan ditumbuhi rambut bila sudah masa pubertas. Yang kedua, ada bagian labia mayor. Labia mayor atau bibir besar terletak di bawah mom pubis, berupa lipatan berjumlah sepasang, ditumbuhi rambut bila sudah masa pubertas. Yang ketiga, labia minor. Labia minor atau bibir kecil merupakan dua lipatan kulit di antara kedua labia mayor. Labia minor ini tidak ditumbuhi rambut, mengandung kelenjar keringat dan kelenjar sebasea. Yang keempat, ada klitoris. Klitoris merupakan organ erektil pada wanita, terletak di bagian atas dari struktur labium. Klitoris banyak terdapat pembuluh darah dan ujung-ujung syaraf yang sangat sensitif. Yang kelima, ada orifisium uretra. Orifisium uretra merupakan saluran keluar urin dari kandung kemih. Yang keenam, ini ada mulut vagina.
Mulut vagina dikelilingi membran yang disebut dengan himen atau selaput darah. Jadi perbedaannya, kalau perempuan itu mempunyai dua saluran. Ada saluran uretra, tempat keluarnya urin, dan ada saluran vagina, yaitu tempat keluarnya menstruasi, darah menstruasi, dan tempat melahirkan. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki hanya mempunyai satu saluran, yaitu untuk saluran urin dan saluran sperma. Seperti pada organ reproduksi laki-laki, organ reproduksi perempuan juga menghasilkan hormon, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron yang berfungsi dalam perkembangan kelamin sekunder pada perempuan. Apa saja ciri-ciri kelamin sekunder pada perempuan? Ciri kelamin sekunder pada perempuan yang pertama, mulai membesarnya payudara dan panggul, terjadinya menstruasi, kemudian tumbuh rambut di daerah-daerah tertentu, suara menjadi lembut, kulit menjadi lembut. Itulah ciri-ciri dari perkembangan sekunder pada perempuan. Sekarang kita lanjutkan pembahasan proses pembentukan sel kelamin laki-laki dan perempuan. Yang pertama, pembentukan sel kelamin laki-laki. Nah, berikut ini adalah gambar sperma dan bagaimana pembentukannya. Mari kita lanjutkan penjelasan berikutnya. Sebelumnya, ini adalah bagian sperma dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian kepala, yang kedua bagian badan, dan yang ketiga bagian ekor. Proses pembentukan sel kelamin laki-laki atau disebut spermatogenesis yang terjadi di tubulus seminiferus dalam testis. Tubulus seminiferus ini mampu memproduksi sperma setiap hari sekitar 100 juta spermatozoa. Jumlah yang normal spermatozoa berkisar antara 35 sampai 200 juta sel. Tetapi mungkin pada seseorang hanya memproduksi kurang dari 20 juta. Maka orang tersebut dapat dikatakan kurang subur. Nah, berikut ini adalah gambar proses pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma bermula dari sel spermatogonium berkromosom 23 pasang atau diploid yang membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer yang masih bersifat diploid atau 2N. Melalui pembelahan secara meiosis pada tahap 1, maka spermatosit primer yang diploid itu akan menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N, yaitu memiliki kromosom 23 buah. Setelah itu, spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis tahap 2 yang menghasilkan 4 spermatid yang bersifat haploid. Spermatid akan mengalami proses maturasi atau pematangan menjadi spermatozoa atau sperma yang haploid. Sperma terdiri atas kepala, leher, dan ekor. Kepala sperma memiliki inti sel atau nukleus dan dilapisi akrosom yang mengandung enzim untuk menembus ovum. Leher sperma mengandung mitokondria yang menghasilkan energi untuk pergerakan sperma. Selanjutnya tentang pembentukan sel kelamin pada perempuan. Proses pembentukan sel kelamin perempuan disebut juga oogenesis, berlangsung di dalam ovarium atau indung telur.
Berikut ini adalah gambar ovarium dan bagian-bagiannya sehingga dapat menghasilkan ovum atau sel telur. Oogenesis dimulai dari oogonium yang bersifat diploid, yaitu mengandung kromosom sebanyak 23 pasang, membelah secara mitosis menjadi oosit primer yang masih bersifat diploid. Oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan badan kutub 1. Selanjutnya, oosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis 2 membentuk ootit dan badan kutub 2. Selanjutnya, ootit inilah yang akan berkembang menjadi ovum. Ovum yang dihasilkan dari proses ini hanya berjumlah 1, karena yang satunya mengalami degenerasi. Nah, itulah penjelasan materi sistem reproduksi pada manusia bagian 1. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan tambahan pengetahuan kita mengenai sistem reproduksi pada manusia. Sampai jumpa kembali pada pembelajaran biologi selanjutnya. Terima kasih. Salam biologi. Aspesia Humanity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.